Bismillahirrahmanirrahim. Tematik kelas 3, tema 3, subtema 1. Mengidentifikasi informasi tentang bahan pembentuk benda. Yang pertama, plastik. Tentu kalian pernah melihat benda-benda di sekitar kalian yang terbuat dari plastik. Contohnya seperti pada gambar ada ember, pengki, gayung, ataupun pegangan pada payung. Nah, plastik ini memiliki sifat tidak tembus air, mudah dibentuk, dan ringan. Contohnya payung ya, saat kita memakai payung tidak tembus oleh air hujan, kemudian ringan. Nah, tetapi plastik memiliki kekurangan yaitu sulit diurai. Jadi saat rusak dan hancur sulit untuk diurai, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk mengurainya. Apakah kalian pernah mendengar tentang 3R? Reduce, reuse, recycle. Reduce artinya mengurangi timbulnya sampah. Hal ini dapat kita lakukan dengan tidak membeli kemasan atau produk yang menggunakan plastik sekali buang. Contohnya adalah air mineral ataupun makanan ringan yang menggunakan kemasan dengan plastik yang setelah kita konsumsi langsung kita buang. Nah, yang kedua adalah dengan tidak menggunakan kantong plastik sebagai kantong belanja, karena biasanya setelah berbelanja kantongnya kita buang setelah kita pakai atau setelah kita mengeluarkan barang-barang belanjaan kita. Hal tersebut menambah sampah plastik menjadi semakin menumpuk. Reuse artinya menggunakan benda kembali. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan barang-barang atau benda-benda yang bisa digunakan berkali-kali. Contohnya tumbler. Tumbler dapat kita gunakan untuk mengisi minuman sehingga saat minuman kita habis, kita dapat mengisinya lagi di tumbler tersebut. Tidak perlu dibuang seperti saat menggunakan air mineral dalam botol. Kemudian untuk kantong belanja pun seperti itu. Setelah berbelanja bisa kita gunakan lagi, setelah dikeluarkan isi belanjanya dipakai lagi kantongnya sehingga tidak perlu membuang berkali-kali seperti kantong plastik. Recycle atau menggunakan benda hasil daur ulang. Ada benda-benda yang merupakan hasil daur ulang dari limbah ataupun sampah plastik di sekitar kita. Contohnya adalah keset. Keset ini merupakan hasil pengolahan industri kecil atau industri rumahan menjadi keset dari limbah plastik. Kemudian ada juga tas ataupun kantong belanja yang merupakan hasil dari bungkus deterjen maupun snack makanan ringan yang dibuat sedemikian rupa diolah menjadi kantong belanja ataupun tas yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan benda hasil daur ulang sangat bermanfaat baik bagi kita maupun lingkungan kita. Berikutnya adalah mengidentifikasi benda-benda dari kaca, logam, karet yang bisa kita lihat di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Benda logam yang terbuat dari besi, baja, emas, perak, dan aluminium memiliki sifat yang kuat, keras, mudah dibentuk jika dipanaskan, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar, dan merupakan penghantar panas yang baik. Contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita misalnya sendok, rice cooker, wajan, piring aluminium, dan lain-lain sebagainya. Benda yang terbuat dari kaca memiliki sifat kedap air, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, kuat, dan tembus cahaya. Contoh benda-benda yang terbuat dari kaca misalnya gelas, botol, ataupun teko yang terbuat dari kaca yang bisa kita lihat di sekitar kita. Selanjutnya, benda yang terbuat dari karet memiliki sifat kedap air, lentur, merupakan penghantar listrik yang buruk dan tidak tahan api. Contohnya yang terbuat dari karet adalah ban, sepatu boot, sendal, dan perahu karet. Menaksir ukuran panjang suatu benda. Misalnya kita mengambil sebuah buku dan memperkirakan panjang buku tersebut 13 cm. Ini hanya kira-kira kita saja, kita belum menggunakan pengukur untuk mengukurnya.
Kemudian kita mengambil penggaris dan mengukur buku tersebut dengan benar. Ternyata ukuran sebenarnya adalah 15 cm. Artinya kita telah menaksir atau mengira-ngira ukuran dari buku tersebut tidak jauh dengan ukuran sebenarnya. Materi selanjutnya adalah musyawarah. Musyawarah adalah suatu cara mengambil keputusan bersama. Contohnya pemilihan ketua kelas, menentukan jadwal piket kelas, ataupun memutuskan tempat rekreasi bersama yang akan dikunjungi. Dalam bermusyawarah ada hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita sendiri. Yang kedua, kita harus menghargai pendapat orang lain. Ketiga, saat berpendapat atau mengeluarkan pendapat, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Dan yang keempat adalah menerima hasil musyawarah dengan lapang dada dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab karena sudah merupakan keputusan bersama.